Shalom anak-anak ibu, hari ini kita belajar tematik SBDP dari tema 7 kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin. Karya seni patung. Pernahkah kalian melihat patung pada gambar di samping? Gambar di samping adalah gambar Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya, dibuatlah bentuk patung. Pengertian patung. Patung adalah benda tiruan bentuk manusia, hewan, atau lainnya yang dibuat menggunakan teknik-teknik tertentu. Ciri-ciri patung. Patung merupakan karya seni 3 dimensi. Memiliki warna, memiliki tekstur, memiliki bentuk. Jenis patung berdasarkan fungsinya. Patung religi. Patung yang dibuat untuk sarana beribadah dan memiliki makna religius bagi umat agama tertentu. Ini contoh patung religi. Patung monumen. Patung yang dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa bersejarah atau jasa seorang pahlawan. Ini contoh patung monumen. Patung arsitektur. Patung yang memiliki fungsi tertentu dalam konstruksi bangunan dan memiliki nilai estetika. Patung dekorasi. Patung ini merupakan patung yang digunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Patung seni. Patung ini merupakan patung yang dibuat sebagai karya seni murni yang dapat dinikmati keindahannya. Patung kerajinan. Patung ini merupakan patung yang dibuat oleh para pengrajin yang tidak hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Jenis patung berdasarkan bentuknya. Patung figuratif. Patung yang bentuknya menirukan bentuk secara alamiah, misalnya bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Ini merupakan contoh gambar patung figuratif. Patung non-figuratif. Patung yang dibuat di luar bentuk aslinya. Ini contoh gambar patung non-figuratif. Jenis patung berdasarkan coraknya. Patung bercorak imitatif. Patung berupa tiruan dari bentuk alam. Ini contoh gambar patung bercorak imitatif. Patung bercorak deformatif. Patung yang bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alam.
Ini contoh gambar patung bercorak deformatif. Patung bercorak non-figuratif atau disebut dengan abstrak. Patung yang bentuknya jauh berbeda dengan bentuk alam aslinya. Ini contoh patung bercorak non-figuratif atau yang disebut dengan abstrak. Bahan membuat patung. Bahan lunak. Bahan yang memiliki karakteristik yaitu material yang digunakan empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, plastisin, dan sabun. Bahan sedang. Bahan dengan karakteristik tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Bahan keras. Bahan berupa kayu dan batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu ulin, batu granit, dan batu marmer. Teknik membuat patung. Dengan teknik cor. Teknik membuat patung dengan cara memanaskan bahan dasar patung, yaitu logam hingga mencair, lalu dituang dalam cetakan yang telah dibentuk rupa patungnya. Dengan teknik modeling. Teknik membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu sebelum patung sebenarnya dibentuk. Dengan teknik merakit. Teknik membuat patung dengan cara merakit bahan dasar patung lalu merangkainya. Teknik pahat. Teknik membuat patung yang dilakukan dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan menggunakan alat pahat hingga tercipta bentuk yang diinginkan. Teknik butsir. Teknik membuat patung yang dilakukan dengan cara mengurangi dan menambah bahan menjadi bentuk sesuai desain yang diinginkan. Teknik membentuk. Teknik membuat patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta bentuk patung yang diinginkan. Demikian materi kita SBDP untuk hari ini. Materinya dicatat di buku catatannya dan perhatikan tugas pengetahuan. Kerjakan soal dari buku LKS halaman 102 bagian 2 nomor 1 sampai 5. Tuliskan soalnya baru dijawab. Kerjakan soal ini di buku tugas ya. Nah, selanjutnya tugas keterampilannya yaitu buatlah sebuah patung kura-kura dari bahan lunak, yaitu sabun batangan. Perhatikan langkah-langkahnya pada LKS halaman 93 sampai 94. Buatlah sebagus mungkin. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu mengerjakannya dengan bagus ya. Ikuti langkah-langkahnya nanti yang ada di buku LKS ya. Nah, thank you. Selamat mengerjakan buat anak-anak Ibu. Tetap semangat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.